mendiseminasi budaya positif berhubung ulun sebagai CGP Angkatan 9 mengundang Bapak Ibu untuk mendiseminasikan tentang apa yang ulun dapatkan dari modul 1.4. Nah, ini adalah tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau sudah budaya, ketemu kata budaya, kemudian ada positif, kira-kira di dalam benak Bapak Ibu apa ya? Nah, kegiatan yang positif, Bapak Ibu lah, bukan kegiatan yang negatif. Baik, ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Kalau ulun artikan, maksud dari Ki Hajar Dewantara, kita itu bukan hanya sekedar menuangkan ilmu itu kepada para peserta didik. Menurut ulun sendiri, bahwa siswa itu sudah punya buratan-buratan seni, istilahnya pahatan-pahatannya sudah ada. Tinggal diberikan ketajaman agar timbul estetikanya. Estetika positif yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan kanvas yang menurut ulun, bukan kanvas yang kosong. Melainkan sudah ada bulatan-bulatannya agar menjadi estetika yang lebih indah. Maka kita disuruh untuk menebalkan hal-hal positif yang ada pada diri siswa. Nah, budaya positif itu akan terbentuk pada lingkungan pertama di rumah, keluarga. Kemudian juga budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil belajar Pancasila? Oke, speaking sebentar, kita menyanyi profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, hey, gotong royong mandiri, kreatif bernalar kritis, kita tanamkan sejak dini. Nah, oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan membudayakan positif di sekolah itu dengan nilai kebiasaan, dituangkan dalam kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Lanjut. Ini konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Dari 7 poin ini manakah yang Bapak Ibu sudah ketahui? Ada Bapak Ibu? Dari 7 poin ini, adakah yang pernah Bapak lakukan? Mungkin ada ya yang sudah pernah lulusan guru penggerak seperti Ibu Iswi atau Ibu Kiki. Ya, dari 7 ini kira-kira adakah yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Ada. Yang bagian mana? Keyakinan kelas. Oke. Nah, pertama yang tadi adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif yang dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Tentang disiplin. Sekarang kita bermain. Ulun minta pian berpasangan, laki-laki lawan laki-laki, binian dan binian. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Berpasangan aja, berdua. Bu Putri dengan Asi misalnya, boleh? Oke? Sekarang pian menentukan mau jadi yang A atau mau jadi yang B. Oke, silakan.
Mau jadi yang A atau mau jadi yang B? Yang kada dapat pasangan ulun minta memvideo. Yang kada dapat pasangan ulun minta memvideo. Oke? Siapa yang belum dapat pasangan? Sudah semua berpasangan? Kalau sudah semua berpasangan, pegang tangannya ke atas. Pegang tangan kawan pian dan dia berpasangan. Ya, maju. Sudah. Bunga ini makan busam. Hati-hati Bu. Ya. Oke. Tinggi. Oke. Sekarang karena tidak mempunyai kursi, Bu Kiki dengan Mutiara tolong ke depan. Ke depan sini. Bu Kiki dengan Mutiara. Jangan Bu Kiki lawan Mutiara aja ke depan. Berarti Ibu Putri adalah tugasnya dengan Bapak Zaini tolong videokan kawan-kawan. Mungkin Bu Putri barisan sini, Pak Zaini barisan sini. Videokan kawan ya. Tugasnya yang A, yang jadi A angkat tangan. Yang A angkat tangan. Oke, yang jadi A angkat tangan. Tugas A adalah menyimpan sesuatu di dalam tangannya. Sudah, terserah mau rahasia kan? Mau benda berharga kan? Simpan uang. Oke, sudah. Coba kita akan bermain cobalah buka. Nah, karena sudah ada clue-nya, cobalah buka. Yang tugas orang B adalah membuka tangan kawan A dengan cara apapun. Boleh mengerti, boleh meninju, boleh dirayu, boleh melayu, boleh keselipiki. Nah, ini tugasnya. Kita mulai. Oke, caranya dia, caranya tadi membujuk, menghakik, mengintimidasi. Dia keras-keras. Iya, sakit. Selamat dulu, Mutiara. Apa tadi caranya Tia? Lucu ya anak bekar. Jadi sidik kisahnya boleh. Baik, terima kasih Mutiara. Pak pendapat tadi Pak. Alasan menasih mengatakan kenapa? Hanya membujuk dua yang kasihan turun, mohonnya bagaimana? Bujuk kemana sudah? Pak Nuga, biasanya kayak apa caranya membuka tangan Manasri? Dari mana? Ini ya, yang itu main. Coba bujuk dengan hati buka. Nasi buka. Nah gitu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk yang sudah melakukan. Oke, baik, Bapak Ibu, apa yang Pian lakukan tadi? Itu anggapannya adalah Pian kayak mempertahankan sesuatu. Pian itu memilih hendak menjulung harta yang berharga ini kan? Atau kada? Dengan cara apa? Dengan cara orang yang di luar kita, di luar konteks. Nah, itu tadi. Jadi di sini semuanya itu adalah seperti ini ilusinya, Bapak Ibu. Jadi pengaruh orang yang di luar itu sangat berpengaruh pada diri kita. Lanjut, apa makna disiplin? Menurut Pian apa Bapak Ibu disiplin? Sesuatu yang memaksa? Sesuatu yang dipaksakan akhirnya terbiasa.
Oke, kita kupas, Pak. Nah, disiplin kalau menurut artinya dari bahasa Latin itu belajar. Kemudian berkonotasi dengan disiplin diri bahwa murid-murid itu dari Socrates dan Plato. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai sampai pada pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu seperti yang tadi. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang dicapai setiap individu yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, pian tadi adalah dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini ada apa juga Bapak Ibu? Cinta kasih, rasa diterima, kemudian penguasaan, lalu survival, kesenangan dan kebebasan. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Mungkin kayak Ibu Kiki tadi butuh apa Bu Kiki? Saat dia membuka tangan tadi kebutuhan Pian apa tadi? Sakit Bu Kiki lah, ingin apa Pian? Ingin kebebasan. Kemudian Bapak Nasri tadi kasihan. Berarti rasa cinta kasih atau rasa ingin diterima. Jadi Bapak Ibu, tadi kita melakukan hal tersebut kaitannya adalah dengan ini. Nah, ini contoh kasus. Ibu lihat, kita ganti. Kalau guru kelas 6 siapa? Pak Dharma. Pak Dharma guru kelas 6 di SD Merdeka sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan yang sering meminta bekal, makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Pak Dharma, apa yang Anda lakukan? Menakuni, kenapa? Lalu menurut Pian, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kelaparan? Ada bersama? Kaca? Kada dibariki? Apa lagi Bapak Ibu? Baik. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif itu, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Jujur Jarsiden tadi, jar Bapak Dharma, takuni dulu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka ini apa tadi? Kebutuhan dasar manusia untuk survival. Jika teman Agus, jadi perhatikan Agus. Teman Agus ingin diperhatikan atau Agus ingin diperhatikan oleh temannya, berarti rasa ingin dicintai atau ingin diterima. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia kebutuhan dasarnya adalah sebagai seorang yang berkuasa, penguasaan terhadap orang lain. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Freedom adalah seperti Ibu Kiki tadi ingin kebebasan. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal. Maka kebutuhan dasar si Agus adalah kesenangan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu yang negatif itu erat kaitannya dengan kebutuhan dasarnya. Ya, jadi ada yang survival, ada yang ingin merasa diterima dan dikasih sayangi, kemudian penguasaan, lalu kebebasan dan juga kesenangan. Rata-rata anak-anak di tahap yang kebutuhan dasarnya adalah kesenangan dan ini ingin rasa diterima. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya adalah motivasi eksternal, imbalan. Ini tadi apa? Hukuman
Kemudian yang ini untuk menghargai diri sendiri itu adalah internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin dari positif. Tapi langkah-langkahnya biasanya kita akan ada motivasi dari luar. Contohnya, saat Pian ingin jadi calon guru penggerak, motivasi eksternalnya apa? Pian hendak jadi ASN, motivasi eksternalnya apa? Ada pengakuan, ada gaji. Ya kalau kami bilang terakui kita sebagai dengan sanksi pemerintah, itu motivasi eksternal. Nah, kemudian hukuman dan sanksi serta konsekuensi. Ini tentang si IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar aja di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugur. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelasnya tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap. Dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA yang di depan kelas sedang memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? Termasuk bullying. Menurut Pian, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukumankah atau konsekuensi kah? Kenapa itu disebut hukuman? Karena menyakiti dia secara psikologis. Ada lagi jawaban yang lain? Konsekuensi kalau menurut Pak. Dan kenapa Pak ini disebut dengan konsekuensi? Kan bisa matematika. Oke, kita lanjutkan. Hukuman itu Pak, itu sifatnya menyakitkan. Tadi betul ya. Kemudian tidak nyaman bagi murid. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Perilakunya pasif dan agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Lalu murid anak membenci peraturan. Ini kalau kita lakukan, itu akan menjadi hal yang kemudian tidak nyaman bagi murid. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Perilakunya pasif dan agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Lalu murid anak membenci peraturan. Ini kalau kita lakukan, itu akan menjadi hal yang negatif. Dan hukuman itu cirinya adalah langsung, tanpa perencanaan. Tadi kan Bapak Seno tadi langsung menyuruh tanpa ada perencanaan, langsung menyuruh IPA ke depan sambil menunjuk hidungnya. Ini adalah peristiwa yang langsung diterapkan oleh si Pak Seno. Jadi ini termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman bagi murid, korban bisa diabaikan. Lalu murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan seterusnya. Ini ya, sifatnya masih netral. Kemudian ini yang restitusi. Itu biasanya kalau restitusi itu lebih positif dibandingkan dengan konsekuensi ataupun hukuman. Yuk kita coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman, restitusi atau konsekuensi. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Tujuh kadang. Oke, betul ya. Ini hukuman konsekuensi tadi adalah menggantikan kertas, kemudian membersihkan coretan yang ada di meja tulis. Nah, sekarang kita berpindah ke restitusi dan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini pertama tadi yang dilakukan Bapak Seno sebagai apa Pak? Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Sekarang kita buka. Identitas yang gagal. Jika sebagai penghukum, maka guru akan berbuat menghardik, menyindir. Pernah Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu di sini tidak ada hukuman bagi pihak yang pernah melakukan. Kemudian bentuk kalimatnya biasanya adalah kalau pian tidak melakukannya awas ya kena rasain pian ini. Nah itu biasanya adalah bentuknya. Kemudian hasilnya siswa jadi apa? Memberontak dan menyalahkan orang lain atau yang paling fatal adalah berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan aja, karena tidak marah-marah lagi, karena jadi tarik-tarik juga. Jadi akhirnya kayak itu muridnya. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan yang sama. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya gurunya berceramah dulu. Lalu mengatakan seharusnya kayak gini kai. Ibunya sebenarnya kecewa pada dengan kelakuan Kenon ini pembuat. Lalu muridnya bersalah benar ulang. Kamu seharusnya kamu kan sudah tahu ibunya sedang mengulang modul ajar. Apa pian masih ajar kita bisa. Hewan nih ibu. Nah itu Bapak Ibu. Lalu akhirnya sih hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Akhirnya dia maafkan saya Bu. Lalu merasa rendah diri. Lanjut lagi. Ini sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Sinap gawina supaya ibu kada bisa lagi kepala sekolah kan. Si gawi si ini adalah sebagai teman. Lalu akhirnya apa? Hasilnya adalah ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tapi akhirnya yang terjadi dampak pada murid tidak mandiri. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi bila ada yang salah, ini salah, apa peraturannya? Masih ingat latihan peraturannya? Ingat Bu, ini Bu. Nah, lalu akhirnya menyebutkan, menyesuaikan diri. Kemudian yang terjadi apabila diawasi, bila pian melihat, bila pian tidak melihat, ia pulang. Lalu murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Akhirnya kayak itu muridnya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau ada hadiahnya, ada motivasinya, dia tidak melakukan. Menghargai diri sendiri ini yang biasanya kita usahakan sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Tidak pernah benar, penghukum. Lakukan seminggu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Ketujuh benar dan yang paling terakhir. Lambat benar menggawi tugas. Hari-hari dia menggawi tugas untuk itu. Nah, itu sebagai
penghukum dia letaknya di situ. Nih, akhirnya yang tadi jadikan sebuah keyakinan kelas. Ini sudah beberapa yang sudah paham ya. Kemudian, nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lalu membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Setelah menstabilkan identitas ini, lalu validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Ini menstabilkan identitas. Kalau pian menemui murid yang salah saat melakukan kesalahan, pian ini harusnya berbuat salah itu karena karena manusiawi. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kalimat-kalimat yang dipakai untuk menstabilkan identitas siswa ketika dia melakukan kesalahan. Setelah ini baru pian masuk ke validasi tindakan yang salah. Piannya nakai melakukan ini, ibu tahu pasti pian punya alasannya. Lalu setelah ketemu alasannya apa, hanya pian padahi, oh iya nakai, alasan pian yang seperti itu sebenarnya tidak benar. Itu adalah perbuatan yang salah, yang menyimpang. Ini pian sudah masuk dalam validasi tindakan yang salah. Lalu setelah itu apalagi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi kan dia punya keyakinan kelas, kemudian dia sepakati. Ketika siswa melanggar itu, sudah dia melakukan restitusi, terakhirnya keyakinan kelas kita apa? Oh ibu, berarti dia melanggar tentang keyakinan kelas yang mana? Tanggung jawab tuh misalnya, ini ada penggawe tugas misalkan. Oh iya, nah semua manusia itu terkait tempatnya salah. Kadang kita bilang, ibu pun juga pernah melakukan hal yang sama. Lalu masuk ke validasi tindakan yang salah. Pian padahi bahwa tindakannya itu memang secara manusiawi itu adalah kesalahan yang manusiawi. Tapi kesalahan itu, maka yang pian lakukan itu adalah salah. Lalu terakhirnya dalam tahapannya tanyakanlah keyakinannya dan pian tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi siswa bisa jujur dengan kita, kemudian dia bisa memberikan saran. Apa caranya adalah memperbaiki permasalahan itu. Adakah Bapak Ibu yang hendak ditaburkan? Cukup jelas? Ini cukup jelas, insyaallah, alhamdulillah lah, walillah.
keadaannya? Baik. Baik. Tahu tidak hari ini kenapa Ibu panggil Rafiq ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Kayaknya tadi Ibu lihat saat upacara, Rafiq tidak ikut upacara. Rafiq duduk di dalam kelas. Kenapa ya Rafiq tidak ikut upacara? Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Bagaimana kalau Ibu ajak Rafiq ke puskesmas? Mau? Tidak. Tidak mau. Kenapa? Apakah giginya sudah sembuh? Sudah sembuh. Kok bisa begitu? Secepat itu sembuhnya? Nah, apakah ada yang Rafiq sembunyikan? Ada? Apa itu? Tidak membawa topi. Jadi hari ini Rafiq tidak ikut upacara karena tidak membawa topi ya? Iya. Oke. Lalu kenapa bisa tidak membawa topinya? Kelupaan, Bu. Kelupaan. Kelupaan ya? Ya, kenapa bisa lupa? Kenapa ya belum Bu? Tidurnya larut malam. Terus? Terus begadang maulid, Bu. Oh, jadi malam tadi ada acara maulid. Kemudian Rafiq kelupaan. Oh, bisa ya kelupaan. Apakah Rafiq tidak makan sebelumnya? Kenapa begitu ya, Bah? Malam tidak mau mumpar. Tidak. Oh, jadi Rafiq sudah dibilangin ayahnya untuk pulang. Terus Rafiqnya Saya tidak. tidak mau pulang. Oh, Rafiq tidak mau pulang karena masih ramai ya di sana ya. Ya, tempat yang acara ramai itu memang manusiawi senang hal-hal yang ramai. Dan juga untuk kelupaan itu juga adalah hal yang manusiawi. Namun tadi karena Rafiq kelupaan akhirnya berakibat apa? Apa itu? Tidak membawa topi. Akhirnya tidak membawa topi. Nah, menurut Rafiq, perbuatan Rafiq tadi kan Rafiq bilangnya sakit kan ya. Nah, terus Rafiq bilang saat ini sudah jujur tidak membawa topi. Menurut Rafiq, perbuatan Rafiq itu apakah salah atau benar? Salah, Bu. Salah. Salahnya apa aja? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, lupa ya. Terus apalagi tadi? Berbohong. Nah, kalau begitu, kalau Rafiq menyadari bahwa Rafiq sudah berbohong, kemudian tidak bertanggung jawab, keyakinan kelas yang Rafiq langgar hari ini yang sudah kita yakini sama-sama, apa yang tidak Rafiq kerjakan? Tidak bertanggung jawab sama disiplin, Bu. Oh, jadi ada dua ya keyakinan kelas yang Rafiq saat ini tidak lakukan, yaitu tidak bertanggung jawab dan juga tidak disiplin. Nah, bagaimana caranya agar Rafiq tidak mengulangi lagi? Dengan cara seperti apa agar Rafiq tidak kelupaan lagi Di malam hari. sebelum tidur? Lalu setelah itu apa lagi yang Rafiq bisa lakukan? Maaf Kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Bapak Ibu singkat hari ini ya. Baik, terima kasih. Rafiq sudah jujur dengan Ibu. Rafiq sudah mengakui kesalahannya. Rafiq juga sudah paham dengan keyakinan kelas kita. Dan untuk selanjutnya, semoga Rafiq bisa menjalankan keyakinan kelas yang kita yakini sama-sama. Baik, silakan Rafiq kembali ke ruangan Rafiq, ke kelas Rafiq ya. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Praktek mengajar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Yuda? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat ya. Tahu tidak kenapa Ibu hari ini memanggil Yuda? Nggak tahu.
Ibu dapat laporan dari teman Yuda kalau hari ini Yuda sedang melakukan sesuatu. Yuda melemparkan sepatu Irfan ke lapangan. Betulkah itu? Kenapa Yuda bisa melakukan hal yang demikian? Pisangnya gitu. Pisangnya. Lalu perasaan Yuda? Bahagia. Bahagia ya. Oke, menurut Yuda itu salah tidak? Salah. Salah. Semua manusia itu punya salah ya. Manusiawi hal yang kita lakukan. Ibu pun juga pernah melakukan hal yang salah. Nah, kalau sekarang kan Yuda berarti tahu bahwa itu adalah salah kan ya? Apa hal yang akan Yuda lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Terus apa lagi? Bisa itu dan meminta maaf. Nah, oke, bisa dan juga meminta maaf ya. Nah, Yuda akan memisai, kemudian juga akan meminta maaf dengan Irfan terhadap kesalahan Yuda tadi ya, membuang sepatunya ke lapangan. Bahagia perasaan Yuda. Apakah ada hal yang lain yang bisa membuat Yuda bahagia? Ada. Apa itu kalau Yuda tahu? Menyanyi di kamar. Mau menyanyi di kamar. Selama ini Yuda menyanyinya hanya di kamar. Mau tidak kalau Yuda pengen menyanyi diajarin sama ahlinya? Mau. Oke. Nah, di tempat kita kan ada ekstrakurikuler tuh sore hari. Kebetulan ekstrakurikuler kita hari ini di hari Senin itu ada ekstrakurikuler vokal ya. Oke. Nah, kalau Yuda ingin belajar nyanyi sungguh-sungguh, siapa tahu nanti Yuda di usia dewasa jadi penyanyi yang terkenal kayak artis kan ya. Ya, ikut aja hari ini di hari Senin. Oke, di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi Yuda pengen jadi artis yang terkenal. Amin gitu. Oke Yuda tadi melakukan kesalahan, akan minta maaf, kemudian juga Yuda merasa bahwa itu adalah hal yang salah. Hal sesuatu yang menurut Yuda, kan kita sudah bikin keyakinan kelas, ya kan? Pasti Yuda ingat dong keyakinan kelas yang sudah kita yakini dan kita buat sama-sama. Nah, keyakinan kelas Yuda ada hal hari ini kejadian yang membuat Yuda kayaknya ibu merasa bahwa Yuda belum yakin dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang saat ini Yuda lalui? Saling tolong dan menjaga teman. Oke, saling tolong dan menjaga teman. Jadi hari ini Yuda tidak melakukan itu ya. Nah, tadi ibu sudah bilang kalau Yuda mau untuk yang menyalurkan bakat Yuda tadi yang membuat Yuda bahagia adalah menyanyi, maka Yuda ibu persilahkan untuk ekstrakurikuler di hari ini. Iya betul ya, jadi hari ini Pian ikut ekstrakurikuler jam 4 sore setiap hari Senin, nanti Senin berikutnya juga sama. Terima kasih Yuda atas kedatangannya hari ini, karena ini sudah jamnya mau mulai pembelajaran IPA. Silakan Yuda masuk ke kelasnya ya. Oke, silakan. Terima kasih Yuda. Waalaikumsalam. Setelah melakukan literasi yang berbeda minggu ini, saya sangat senang karena punya pengalaman yang berbeda
menyanyikan lagu wajib nasional ya. Lalu membaca cerita-cerita pendek. Terima kasih Arsi. Selamat siang, di sini saya akan memberikan tanggapan tentang materi yang Ibu sampaikan tentang budaya positif. Di sini saya bisa belajar bahwa jika siswa melakukan kesalahan, kita tidak harus langsung memberikan dia hukuman, melainkan kita harus menanyakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu mengenai budaya positif, yang dimana jika anak melakukan kesalahan atau sebuah perbuatan yang bernilai salah, maka kita tidak harus memberikan hukuman secara langsung. Bisa dengan tindakan mencari tahu terlebih dahulu sebagai teman ataupun sebagai orang yang memantau dari jauh, ataupun juga bisa sebagai manajer yang dimana kita bisa mengelola siswa kita di dalam kelas dengan baik dan benar jikalau ada yang melakukan kesalahan. Ya, terima kasih.